Terus gini ya, eh, kenapa bisa gitu? Karena kan jadi ketua tuh nggak mudah ya, apalagi ketemu anggota-anggota yang mungkin itu suka hilang gitu ya kan, apalagi nggak ada kabarnya. Itu kan pasti sulit banget, apalagi koordinasinya, terus gimana cara ngompakinnya. Nah, terus apa sih yang bikin lu tuh kuat banget 3 tahun, tapi apa tuh namanya? Tapi tuh ketua terus gitu selama 3 tahun. Hmm. Rahasianya, siapa tahu abis denger lu ngomong, yang lain pada jadi ketua nanti. Pengen jadi ketua semua. Oke, oke. Tadi salah satunya adalah yang pernah gue sempet apa namanya omongin di awal, kalau gue pengen benerin legislatif, ya kan, Hmm. pengen benerin legislatif di kampus. Terus juga di tahun kedua itu gue jauh lah sama ketua MTM tahun 2 tahun lalu, ketua MTM tahun Cek. lalu, ketua BPM 2 tahun lalu, ketua BPM tahun lalu, ketua BPM 3 tahun lalu. Itu ingat gue. Ya udah. Gue lupa gimana Re- bahasanya ya. Ya itulah ya. relasi relasi Anda cukup luas ternyata ya. Ya karena dari tahun pertama yang kata gue maba, terus tahun kedua kan gue udah bener-bener jadi ya staf ahlinya, yang seharusnya memang gue jadi ketua tuh di tahun kedua kan. Itu gue Hmm. pengen tahu gitu cerita-cerita seluk beluknya legislatif dulu kayak gimana, pengalaman mereka kayak gimana sebagainya. Dan gue dapet beberapa wejangan, diantaranya yang kayak apa namanya, bahwa orang-orang yang masuk di legislatif ini tuh ibaratkan dulu ya, itu zaman dulu ya, itu ibaratkan ada suatu lahan yang kosong yang nggak terawat, kemudian Hmm. ditumbuhi sama rumput-rumput liar, dan akhirnya di situ Oke. muncullah hewan-hewan liar lainnya kan, ya entah Hmm. apalah lah sebagainya. Nah itu yang diibaratkan sebagai Harga legislatif. misalkan. Nah dulu tuh di legislatif diibaratkan seperti itu karena apa? Karena kebanyakan kebanyakan orang yang nyemplung ke legislatif adalah orang-orang yang gagal di BEM dulu ya. Oke. Dulu tuh Oke, kayak gitu, oke. katanya gitu kan. Nah itu pun apa namanya, salah satu hal yang juga memotivasi gua. Terus juga ada juga yang memotivasi tentang ini, kalau legislatif itu adalah ibaratkan suatu barisan. Ini BEM itu baris baris gitu, lagi baris. Mereka ketika meluruskan barisan, ya misal lencang depan atau sebagainya gitu ya, itu udah lurus tuh bagi mereka di dalam situ. Tapi ketika dilihat dari luar ternyata agak miring dan sebagainya. Nah kita yang melihat dari luar itulah yang membenarkan barisan tersebut kayak gitu. Hmm. Ada lagi selain itu adalah yang mungkin ini perumpamaan gue sendiri. Perumpamaan gue adalah ibaratkan itu BEM itu dan layang-layang itu kayak jalan layang, ya jalan layang yang ada pagernya. Kalau nggak ada pagernya, BEM itu bisa bermanuver kemana aja, bisa ke arah mana aja lah. Mereka bisa melaksanakan ini itu, tapi bisa aja mereka suatu saat terjatuh karena nggak ada pagernya, nggak ada pembatasnya. Nah, ada Hmm. si legislatif inilah yang membatasi supaya mereka tetap pada jalannya, walaupun mereka belok-belok dan sebagainya gitu kan. Nah, Oke. alasan kuat gue ya diantaranya itu ingin membenarkan legislatif di MIPA, dan juga apa ya, tadi gue sempat singgung kalau gue ngerasa nggak ada orang lain kalau siapa lagi kalau bukan gue gitu. Gue selalu berpikiran siapa lagi kalau bukan gue yang ngelaksanain. Nanti ada penyesalan tersendiri gitu, kayak misalnya gue ngelihat, aduh kenapa gue nggak dulu ngambil gini ya, kayaknya gue bisa begini Oke. gini gini kayak gitu loh. Jadi gue nggak mau ada rasa penyesalan kayak gitu, makanya gue ya udah gue coba ambil aja gitu, walaupun gue tahu Tapi apa tadi berarti berarti gitu. gini ya, berarti apa namanya? Kalau ketika lu mikir tadi, eh, kayaknya harus gue yang gerak, itu bukan berarti lu menyombongkan diri bahwa cuma lu doang yang bisa, bukan berarti Bukan, seperti itu kan? bukan gue bukan menganggap kalau diri gue itu yang paling benar di antara yang lain, bukan. Tapi gue merasa Tapi kayak coba apa gue dulu ya, deh yang gerak gitu ya. Siapa iya tahu gue tuh nanti gitu. gue bisa gerakin yang lain gitu, atau yang lain ikut Itu, tergerak karena gue gitu ya. nah gue mikir kayak gitu karena rata-rata bukannya gue sama atau gimana, rata-rata kebanyakan orang kalau nggak ada yang mau mulai duluan nggak jalan gitu. Oh, oke. Dan gue Oke. tipikal tipikal gue itu adalah orang yang gergetan. Jadi kalau misalnya nih gue nggak jalan-jalan nih, ya udah gue siapin dulu, gue rancang dulu, bla 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 bla, baru nih gue Akhirnya kasih. jalan-jalan tuh. Akhirnya jalan ya. Akhirnya jalan-jalan, Oh, enggak kan. hilang-hilangan, jalan-jalan Tadi kan hilang-hilangan. ini kok nggak jalan-jalan nih gitu kan. Terus akhirnya begitu lo gerak terus jalan-jalan deh tuh. Hilang. Tapi bener loh, tapi emang bener loh, kalau misalnya nggak digituin nggak jalan mereka tuh, Iya serius deh. sih, iya sih.
Kayak nunggu ada Gregetan yang gitu gerakin orangnya. ya. Nunggu ketua pelaksana mungkin ya. Nah kayak gitu, kurang lebih itu kayak gitu. Dan mereka juga padahal udah sering gue bilangin kayak apa sih maksudnya, kenapa harus gue mulu, kenapa lu nggak coba berani gitu loh. Tapi ya tetap aja emang mungkin apa namanya, tiap orang kan punya kepribadian masing-masing yang mungkin dia emang talentnya di mana dan sebagainya gitu kan. Ya mungkin di situ, kalaupun ada alasan lain yang bikin gue bertahan itu adalah di 2 tahun pertama. Karena di 2 tahun pertama itu adalah tahun-tahun gue deket sama semua anggota gue, dan gue ngerasa bener-bener anggota gue itu nggak banyak yang hilang. Dalam artian Oke. mungkin cuma satu dua orang lah, satu sih, dua orang doang yang hilang, dan itu pun menjelang akhir doang, akhir kepengurusan. Sebelumnya tuh gue bener-bener kumpul tuh, wah, karena cuma berenam, dikit-dikit kumpul cerita. Oh, Terus iya. di tahun kedua juga, ya walaupun memang kita beda angkatan, beda kelas, tapi masih suka ngumpul, suka curhat, suka Kirain beda ngegibah. organisasi juga, enggak ya? Enggak lah, beda Oh, dong, enggak. beda. Itu yang mana tuh? Nah kayak gitu. Nah kalau yang di tahun sekarang kan, gue pribadi pun juga masih belum merasa ada kedekatan gitu, dan gue mau mendekatkan diri pun merekanya kayak magnet yang kutubnya itu Oh, sama. Jadi oh. mereka bukan yang menerima tapi malah menolak, ya kan? Iya Iya dong. benar 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 benar. Iya. Tapi malah menolak gitu, malah makin jauh. Gue coba deketin tapi malah jauh. Itu berarti yang lo rasain saat ini tuh itu. Iya itu. Bagi kalian anggota BPM yang mendengar ini, Ini nggak perlu. Ini kayaknya nggak perlu ada ini, apa namanya tuh? Kita ada agenda apa sih kita? Melekat ya. Kayak melekat oh kan iya udah nggak melekat. jalan nih. Jadi ya udahlah, melekat gue di sini aja udah. Oh iya melekat udah nggak ada ya. Nih mungkin sedikit motivasi ya buat kalian semua. Dulu gue pernah maba atau PKMP ya. Gue sempat kayak kepikiran, suatu saat gue yang jadi pemateri nih. Dan akhirnya gue Terus terus. kesampaian di tahun pertama gue jadi LLM, ya kan. Kan gue ngisi materi di Kapita Selekta tuh. Ya walaupun emang Mm-mm. ngisinya karena ketua legis jadi harus ngisi kan. Tapi sebenarnya tuh jadi Iya. pengalaman. Wow, gue anak 17, gue apa namanya, ngisi materi gitu untuk maba baru gitu, maba 2018 gitu kan. Seharusnya kan yang ngisi anak 16 kan. Udah gitu, Mm-mm. ini perlu lu, kalau lu tahu ya ceritanya ya. Maksudnya ini pengen gue ceritain gitu ya. Jadi tuh waktu itu Oke. ceritanya, waktu gue ngisi materi, itu yang bikin PPT itu Mhm. gue, cuy. Itu yang bikin PPT itu gue. Ya lu bayangin. Padahal ada cutting, salah satu cutting yang ketua LLM, ya kan. Yang seharusnya yang lebih paham dong buat ngisi materi bagaimana Oke. bagaimana kan. Saat itu ya udahlah, gue ngerasa ya udahlah nih gue bikin, lu tinggal lanjutin aja ya gitu. Dan itu pun juga suka lama gitu, dan akhirnya ya kalau mungkin lu yang pernah PKMP, lu ngerasa nggak sih, eh, penjelasannya lebih banyak di siapa? Gitu aja sih. Gue pengen penjelasannya lebih banyak Oh, di siapa gitu. ketua Gitu aja LLM sih. Pestat waktu itu. Kagak ada stat, cocok. Kagak ada stat. Itu padahal gue abis kemarinnya Anjang sana ke UI kan. Terus hari itu gue harusnya jalan-jalan sama keluarga gue, cuy, ke Oh, jadi sekarang lu udah ini, tapi berkeluarga. iya, gue udah berkeluarga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gue udah punya cucu Gue baru cicit, ya kan. gue baru tahu dah lu udah berkeluarga. Udah lama ya. Oh, Dari udah dulu gue lama. soalnya. Jadi keluarga Ali gitu ya. Iya, selalu dipanggil Bapak Ali gue. Oh. Oh, Kan oh iya kan benar ada benar ini, benar. ada video gue di YouTube ya, catatan harian seorang Ali ya. Coba nanti langsung dicantumin aja di bawah ya, di bawah Zoom ini. Jadi tadi kita udah denger sama-sama kenapa bisa Mas Ali ini seorang Ali ya, Prince Ali dari Ababua bertahan selama 3 periode berturut-turut menjadi ketua gitu ya. Walaupun 2 tahun yang di awal tuh tahun pertama dan tahun keduanya itu ada di lembaga legislatif prodi, dan di tahun ketiga ini yang katanya bakalan jadi tahun terakhir dia jabat di organisasi gitu ya. Kita Betul. doain aja jangan ya, semoga naik MT. Tidak.
Nah, Ini saya udah konferensi pers nih sekarang, langsung di saat ini ya. oh Saya iya bener bener menyatakan bener. ya, udah kayak MotoGP kan, Deklarasi, deklarasi. deklarasi. Nah, jadi itu rahasianya tadi. Mungkin kalau misalkan bagi kalian yang mendengarkan ini dan termotivasi karena omongannya Mas Ali tadi, pengen jadi ketua juga nggak apa-apa, silakan, bisa banget gitu kan. Karena sesungguhnya jarang banget ya orang yang bener-bener pure pengen jadi ketua tuh, jarang banget gitu. Biasanya nunggu ditunjuk dulu orang Indonesia tuh, nggak usah jadi ketua ya, mau maju ke depan aja jawab soal tuh biasanya nunggu ditunjuk dulu gitu kan. Ini lagi jadi ketua. Seru. Itu juga biasanya ya kalau di Legis itu kita nunjuknya 50% plus satu. Jadi nggak semuanya, belum tentu semuanya setuju kalau lu jadi ketua. Sebenarnya itu yang jadi Betul, masalah. betul itu masalahnya. Itu masalahnya. Iya kan? Nah, oke. Kalau tadi kita udah ngomongin alasan kenapa Mas Ali ini bisa jadi ketua, kalau kenapa Mas Ali bisa bertahan dalam lingkungannya ya sebagai ketua, kenapa bisa ngadepin anak-anak yang sebegitu beragam, bervariatif. Sekarang kita kan belum belum denger nih tupoksi atau ngapain sih ketua tuh, kerjanya ngapain emang? Nyuruh-nyuruh doang kah? Karena kan ketua punya bawahan, nanti tinggal nyuruh-nyuruh bagian-bagiannya aja atau gimana nih? Kan gua kan bukan ketua ya, gua kan bukan ketua. Jadi itu nih sebenarnya ada dijelaskan dalam peraturan. Ya, jadi legislatif kan itu berkaitan dengan peraturan-peraturan. Dan bagi kalian yang belum tahu, peraturan ada 7, dan kita anak legislatif tuh paling tidak tahu isinya gitu, walaupun nggak apal. Ya nggak mungkin dong kita ngapalin segitu banyak. Ya pasti anggota DPR pun juga nggak begitu apal ya dengan undang-undangnya. Pasti yang penting cuma tahu, oh ini di pasal ini, tentang ini gitu loh. Nah, ini tuh dijelaskan di dalam PO Susduk ya, kalau nggak salah, susunan kedudukan. Di situ tuh benar-benar menjelaskan tentang kedudukan legislatif, kemudian ada ketuanya juga syaratnya seperti apa, sumpahnya dan sebagainya gitu ya. Nah, salah satu nih diantaranya itu adalah tupoksinya. Yang jelas tentunya karena dia ketua, dia mengkoordinasikan anggota-anggotanya. Karena dia pusatnya, dia yang seharusnya mengomando seluruh elemen yang ada di dalam organisasi tersebut. Ini harus kayak gimana, ini ngapain, ini kerjanya apa, dan sebagainya. Terus yang kedua itu tentunya adalah dia yang memimpin rapat atau sidang. Jadi setiap ada sidang itu pasti pimpinan sidang utamanya itu adalah si ketuanya, ketua BPM, ketua legislatifnya gitu maksudnya. Entah Iya, itu iya, iya. sidang yang cuman PIMSITA 1 atau 3, tetap yang utamanya adalah si ketuanya dulu. Kalau ketuanya nggak ada atau berhalangan hadir, baru dikasih ke yang lain kayak gitu. Oke. Kemudian membentuk apa ya, membentuk atau menyusun alat kelengkapan. Nah jadi kan kalau di dalam organisasi legislatif itu kita bukan legislatif doang sih sebenarnya, eh, penyebutannya itu alat kelengkapan atau bisa dikatakan struktur ya. Mungkin kalian lebih familiar dengan struktur, tapi kita menyebutnya alat kelengkapan. Nah itu yang Iya. menyusun tuh sebenarnya adalah ketua ya, si ketua lembaga legislatif itu yang menyusun kira-kira alat kelengkapan yang kita butuhin di organisasi ini apa aja, di BPM ini tahun ini apa aja dan sebagainya. Makanya kan di tahun ini BPM ada alat kelengkapan baru ya, komisi keuangan. Iya. Nah itu berdasarkan apa yang udah gua amati, dan gua juga dikasih saran juga dari sesepuh juga, dan gua ngomongin juga sama apa namanya, sama orang-orang yang dulu BPM juga, yang lanjut di BPM tahun ini, yang menjadi kepala-kepalanya gitu. Gue kasih tahu dulu, jadi kira-kira ada begini, perlu nggak bla bla bla. Terus kira-kira lu sanggup nggak begini, kira-kira yang pantas jadi ketuanya siapa, bla bla bla. Itu di awal gue kayak gitu dulu. Terus ya tentunya menyusun agenda kerja ya, apa aja agenda kerja yang bakal dilaksanain oleh BPM ini di satu tahun ke depan. Ya itu kan ada rapat koordinasi kan kita ya namanya ya. Nah itu kan yang Iya mimpin betul. kan gue, dan di situ pun beberapa mungkin ada ide-ide yang gue bawa dari prodi waktu gue menjabat. Visi misi pun juga kan ada. Itu visi misi ini sebenarnya adalah visi misi organisasi ya, cuma keseringannya adalah ketuanya yang diambil visi misinya. Selalu kayak gitu. Iya. Karena Itu anggotanya kayak udahlah itu aja lah, biasanya sih gitu. iya biasanya kayak gitu. Terusnya kalau untuk legislatif itu visi misinya satu organisasi ya, beda dengan BEM. Kalau BEM kan visi misinya dari ketuanya emang ya kan. Nah, dan mungkin memang kebiasaannya mudahnya adalah yaudah coba lihat visi misi ketua, lihat kira-kira apa Ya yang udah bisa itu dirubah aja. dikit, ya dirubah dikit, pakai, udah gitu aja, gitu doang. Atau malah nggak dirubah sama sekali gitu. Dulu 2 tahun kayaknya nggak dirubah sama sekali deh gua.
baru tahun ini kayaknya yang dirubah. Tahun ini dirubah, tahun ini dirubah. Ada beberapa yang dipoles. Kan kita punya sekre yang sangat-sangat mantap. Oke, lanjut terus, tentunya selain agenda kerja tadi, eh, apa namanya, kebijakan-kebijakannya, programnya, anggarannya itu pun juga yang menyusun ya adalah atau menetapkan ya itu ketuanya. Makanya, aduh sebenarnya nggak mau ngomongin ini sih. Makanya di awal yang kata ngomongin anggaran, pembagian anggaran dan sebagainya, ya itu tanggung jawabnya ketua gitu. Ketua dan yang berkaitan dengan si keuangan tersebut gitu. Terus tentunya sebagai ketua, maka ketua yang menjadi juru bicara di acara apapun gitu ya. Yang sebenarnya kayak misalnya ada kumpul ya kayak kumpul kumpul ketua legis kan seunif ya, tentunya pasti ketuanya kan yang hadir, yang harus hadir. Atau ada acara-acara protokoler, seminar dan sebagainya, itu kan ketuanya yang diundang dan Hmm. sebagainya. Terus rapat dengan birokrat dan sebagainya, itu kan ketuanya yang datang gitu kan. Nah itu salah satu tanggung jawab yang cukup berat juga gitu, karena ibarat kata ketua juga harus standby gitu, karena dan sedihnya lagi adalah sejauh ini sejauh ini kayaknya gue belum belum ada kondisi di mana gue nggak bisa terus digantiin orang lain. Pernah sih dulu Karena kayaknya nggak waktu ada yang bisa prodi. gantiin posisi lu juga, Li. Nah itu masalahnya itu. Berat gantiin posisi lu tuh. Masalahnya tuh kayak mereka lebih, gue bingung ya, gue nggak tahu kenapa ya, kok kayaknya orang-orang lebih sibuk dari gue sih, heran ya. Ini apa guanya yang emang Nggak terlalu ada kegiatan ya, gabut, terlalu dari gabut. kegiatan, atau orang-orang yang terlalu menyibukkan diri sih, gue bingung. Kalau menurut gue, orang-orang tuh lebih tidak memprioritaskan organisasi ini. Jadi kita ngelihatnya ketika kita ribet ngurusin, misalkan kita ribet ngurusin satu organisasi, tapi teman-teman kita di organisasi tersebut terlihat sibuk dengan urusan yang lain, berarti teman-teman kita lebih memprioritaskan urusan yang lain daripada organisasi tersebut. Nah, nah, gue sering banget kadang kalau lagi ngisi materi, sempat gue menyelipkan kayak gini. Dulu waktu maba gue tahu dapat dari sesepuh yang bilang, ketika kalian bekerja, apakah kalian eh, apa namanya membagi persenannya itu di setiap kegiatan, misalnya gue di BPM sama di LLM, apakah kalian bagi BPM-nya 30%, LLM-nya 70%, atau kayak gimana? Kebanyakan orang jawabnya kayak gitu ya, dibagi-bagi persenannya, tapi sebenarnya salah. Orang itu menjawab, kalian harus tetap 100% dimanapun kalian berada. Dalam artian, memang ada prioritas, tapi maksud 100% di sini adalah coba maksimalin hal yang memang udah lu ambil. Ya, lu tuh udah Tanggung ngambil jawab lah ya. amanah ini, ya tanggung jawab ini, lu udah masuk BPM, berarti lu harus tetap maksimal di BPM. Jangan cuman kerasa, gue sibuk di akademik, gue capek, gue bikin Tuh, laporan begini gini gak gini. dengerin gak. Terus gue di prodi juga sibuk kok, gue nggak bisa begini gini. Ya terus kalau gitu ngapain lu ambil BPM kalau lu emang nggak bisa ngebagi itu gitu loh. Itu yang Iya suka betul. gue kesel gitu ya kadang. Karena gue sendiri aja, gue juga sibuk kok, tapi gue selalu berusaha untuk, ini ada sesuatu yang mau dilaksanain BPM harus jalan dulu gitu. Oke, di saat-saat sekarang, di semester sekarang, di masa-masa tua gue udah mulai merasa males. Gue udah Nggak mulai ada tuh merasa yang males. alasan-alasan PKL tuh, nggak ada tuh. Gue udah merasa males. Karena jujur aja, itu yang gue rasain selama 3 tahun gue menjabat di organisasi yang berbeda, LLM dan BPM. Orang-orang tuh nggak ada yang kayak gue, dalam artian 100% dua-duanya gitu. Bukan maksudnya kayak gue yang gue sombong gitu, enggak, bukan maksudnya. Oh jadi lu uh, sombong. Agak takutnya nanti ada yang kayak gitu. Netizen kan suka gitu. Gak apa-apa. Emang mau lu sombong kali? Orang yang sombong tapi menunjukkan diri yang sombong belum sebenarnya sombong. Justru kalau dia Iya nggak betul. menunjukkan diri Arga, yang kayak sombong, Arga tuh biasanya itu sebenarnya sombong. sombong. Kayak gitu. Ya udahlah, lanjut. Ya itulah tadi apa, bagaimana gue lupa kan jadinya. Sombong. Memang bukan. Bukan sombong kayak kocak. Saya mana tadi gue lupa kan jadinya. Yang terakhir ini. Ntar dulu, yang terakhir untuk apa namanya tupoksi. Tupoksi.
itu laporan kerja ya, menyampaikan laporan kerja. Tentunya setiap pekerjaan pasti di organisasi tentunya ya ada yang namanya laporan kerja gitu untuk menyampaikan apa aja yang udah lu lakuin selama satu periode. Kan gak mungkin dong lu nggak ngelakuin apa-apa gitu kan, supaya orang-orang juga Mungkin tahu dan aja. paham. Ya itu Lanjut pokoknya lanjut. lengkapnya ada di PO, mungkin bisa lihat di IG-nya MTM, itu ada link PO ya, nanti kalian bisa lihat sendiri atau dicantumin di bawah di deskripsi. Sebenarnya tadi itu ya udah termasuk pandangan legislatif di MIPA, udah termasuk juga, dan udah termasuk tantangan-tantangan di MIPA juga udah dijabarin juga gitu ya. Salah satunya tadi kan menghadapi manusia-manusia yang memang tidak memprioritaskan apa? Tidak BPM memprioritaskan organisasi tersebut organisasi gitu lah gitu loh. ya, padahal mereka punya kode etik ya, dan seringkali Iya, kita lupa dengan kode etik itu, di mana kode etik itu kan harusnya memprioritaskan organisasi yang dia naungi gitu ya, ya iya. gitulah. Apalagi pada saat memang sudah ada agenda, ya harusnya sebisa mungkin kalau memang tidak terlalu urgent, tidak terlalu penting, ya ikut aja gitu. Maksudnya jangan alasan ada kondangan gitu kan. Maksud gue kondangan ini kan suatu hal yang kita bisa untuk tidak mengikutinya gitu. Kecuali kita yang jadi apa pengantennya. Iya, Betul betul baru itu betul. nggak bisa diganggu gugat ya. Ya udah deh sekarang karena emang penjelasannya udah selesai juga gitu. Maksudnya beberapa pertanyaan kita yang sederhana dan sedikit ini sudah terjawab gitu ya oleh Mas Ali. Mungkin ada sepatah dua patah kata gitu yang bisa gimana caranya biar tantangan ini tuh eh, berubah gitu to the next level gitu. Jangan ini lagi gitu. Periode selanjutnya tantangannya masa ini lagi. Gak maju-maju organisasinya. Kalau nih, kalau kalau apa ya, pandangan gua atau pendapat gua soal masa-masa ini gimana ya? Jujur gua sendiri pun bisa dikatakan belum menemukan solusinya. Kenapa? Karena kalau gue udah menemukan solusinya, gue nggak mungkin menemukan masalah ini dong. Ya nggak sih? Oh iya betul. Logikanya gitu. Kalau gue tahu solusinya, Betul. gue bisa ngelewatin semua masalah ini. Cuma masalahnya gue masih belum tahu formulanya kan. Gitu. Iya sih. Terus, Mungkin sorry sorry motong, mungkin hmm, lo udah ada solusinya tapi mungkin aja solusi itu harus dikerjakan nggak cuma lo sendiri gitu, tapi karena memang kondisinya pandemi seperti ini membuat solusi lo itu sedikit sulit untuk diaplikasikan untuk ya menyelesaikan tantangan yang ada, mungkin seperti betul itu betul gak. betul. Nah kalau kalau dari gue sendiri ya, gue ngerasa banget saat-saat dimana legislatif itu bener-bener menjadi sebuah keluarga, itu bener-bener di angkatan pertama. Ya angkatan kedua juga berasa sih sebenarnya, cuman ada beberapa lah yang nggak nyantol gitu ya, yang belum nyantol semua tuh di angkatan pertama. Nah mungkin gua rasa Prodi berarti ya. ya prodi. Jadi gua rasa mungkin bisa penerapannya seperti itu, dimana setiap ini gua tuh sebenarnya udah dikasih sering banget, dikasih masukan juga, kalau coba lu adain kumpul hari apapun itu bebas yang udah lu tentuin. Misalnya nih hari Selasa jam 1 pokoknya jadi jadi waktu kumpulnya BPM. Terserah mau itu nanti ada bahasan rapat kek, mau ngobrol-ngobrol gibah doang kek, mau diskusi belajar kek, terserah. Yang penting di waktu itu harus ada kumpul BPM. Itu dulu tuh gue pengen rapin itu di prodi, itu gue nerapin tapi belum bisa berjalan sepenuhnya, hanya beberapa kali doang, dan akhirnya waktunya pun juga nggak sesuai dengan jadwal yang tadi gue bilang. Ini mungkin bisa jadi salah satu masukan buat di tahun depan atau kalian semua yang menonton video ini untuk di organisasi ya kayak gitu. Jangan cuma jadikan organisasi ini sebagai tempat rapat doang gitu. Kalau lu jadinya rapat doang ya lu bakal males, ya nggak sih? Karena lu cuman malas banget, gue cuma rapat lagi, pusing gue ini gue lagi ada tugas gini, ya udahlah gue malas. Tapi kalau lu jadiin organisasi ini adalah tempat lu curhat, tempat lu cerita, tempat lu ketawa-tawa, gue yakin lu pasti bakal apa ya, nyaman lah di organisasi ini, dan juga care gitu akhirnya buat organisasi ini kayak gimana gitu. Karena sulitnya di fakultas adalah karena kita punya 10 prodi, punya jadwal berbeda-beda, punya 2 angkatan. Ya tahun ini kan 2 angkatan ya, Punya 2 gedung. punya 2 gedung. Bener, punya 2 gedung juga, jadinya ya memang sulit. Tapi gue rasa nggak ada salahnya kalau dicoba.
kayak kemarin melekat pun ya, sebenarnya melekat itu kalau kita coba teruskan aja eh, live kayak gini, gue rasa masih ada beberapa yang bisa kecantol kok. Cuma pada akhirnya belum diteruskin aja kan, karena mungkin ada ya Mm-mm. kesibukan PKM PKL, terus karena di opening pertama itu nggak ada yang minat dan sebagainya, jadinya ngedown juga buat ngajutinnya. Tapi gue rasa kalau kita belum nyoba ya kita nggak akan tahu gitu loh. Ini kayak di anime mana ya, di anime atau di apa ya, pokoknya kalau kita belum coba ya kita nggak akan tahu gitu. Jadi ya coba aja Betul dulu betul. gitu. Itu tadi ya. Ada di lagu juga tuh banyak. Ya jadi itu ya, tadi adalah jadikan organisasi ini adalah sebagai keluarga. Kalau lu udah jadiin keluarga, jadiin tempat curhat, jadiin sebagainya, gue yakin lu pasti nyaman di organisasi ini, dan organisasi yang lu tempatin itu juga bakal terbangun dengan sendirinya gitu. Kalau lu nya udah gak nyaman Benar-benar. ya nggak bisa. Nah terus satu lagi, kalau lu punya pemimpin yang memang lu nggak suka, it's okay gitu. Gue pribadi pun juga kalau ada yang nggak suka sama gue, it's okay. Tapi jangan bawa ketidaksukaan lu itu dengan kinerja lu gitu. Lu di sini adalah anggota Hmm. organisasi, bukan anggota dari si ketua lu gitu. Ngerti nggak? Emang di Iya betul. secara teknis dia anggota bawahannya si ketua kan. Tapi kan di sini dia masuk karena organisasinya kan, bukan masuk karena si Bukan ketua karena kan. ketuanya. Dan apalagi ketua Siapa itu tahu. dipilih karena dipilih itu kan pas lagi musyawarah. Jadi kan kita nggak tahu ketuanya siapa ya Oh nggak sih? iya sih. Itu kan di Iya Legis. dong. Kalau di EXO beda. Udah tahu Iya ketuanya ini kan dulu. ini kan Ketuanya ngomongin dia loh. Ya udah lanjut 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 hey lanjut. hey 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 hey. Ya ini kan ngomongin lagi, ini kan ngomongin lagi Iya sebenarnya. benar 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 benar. Ya gitu. Gue bodo amat, terserah lu mau nggak suka sama koornya sama ketuanya, terserah, tapi yang penting lu Sama kerja koornya maksimal dong. di organisasi itu. Ya karena gue yakin ada juga yang misalnya nih kenapa lu pilih koornya ini, kenapa lu koornya nggak ini dan lain sebagainya. Ada aja yang kayak gitu, Ada, ada pasti ada. ada pasti ada. Cuman karena ya gimana ya, gue jujur gue merasakan satu-satunya posisi di saat gue nggak ada yang dibenci orang, dalam artian semua orang suka gue, itu hanya pas SMP. Kenapa gue bisa bilang gitu? Karena dulu SMP itu ada mata kuliah mata pelajaran BK Gokil. kan. BK kan, pas BK itu Hmm. disuruh nulis orang yang menurut kalian pokoknya orang yang kalian sukai atau yang bikin nyaman lah. Dan lu tahu satu kelas itu pilihannya gua. Satu kelas dan gak ada yang nggak milih gua gitu. Hanya Hebat ya. itu, hanya di saat itu doang. Setelah itu gua rasa setiap manusia di dunia ini pasti punya yang namanya orang yang nggak suka, Betul. orang yang nyinyir, orang yang dan sebagainya. Tapi gimana ya, gue rasa orang yang nyinyir itu adalah orang yang sebenarnya dia care sama lu. Dalam artian kenapa care, karena dia tahu dan merhatiin lu kan, karena dia Sampai merhatiin sampai lu dia dan bisa nyinyir gitu ya. dia nyari kesalahan lu kan. Nah dia nyari kesalahan lu itu adalah berarti dia perhatiin dulu elunya sampai ketemu, ini Bagus. ada yang salah nih, ini ada yang salah nih, nah ini salah baru tuh dikeluar-keluarin. Kan sebelumnya dia nyari tahu dulu, Betul. merhatiin bla 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 bla, ketemu yang salah baru ditukar-tukarin lah, kayak gitulah orang-orang netizen tuh kayak gitu ya. Jadi ini motivasi buat kalian juga yang mungkin ada yang insecure atau yang Ya Allah parnoan gitu ya. insecure. Ada loh, ada yang Ada. insecure kayak gitu. Iya Dan sih, gue juga parnoan sering buat jadi, banget insecure tuh. makanya jangan, maksudnya ya gitulah pokoknya. Itu ya, mungkin itu ya, secara garis besarnya adalah itu buat apa tadi, Wow, besar pendapat sekali tanggapan. garisnya. Jadi kan organisasi ini tuh jadi keluarga lu gitu. Sampai-sampai lu lupa kalau lu punya keluarga beneran gitu. Betul Gitu betul masih. banget, itu bener Iya banget, kan? itu bener banget. Maksudnya ketika di kampus ya. Kalau di rumah ya Iya, udah, di rumah keluarga lu yang di rumah. iya Masa iya iyalah, gitu kan? iya benar. Sampai Pokoknya nih nggak pulang nginep-nginep di GDS misalkan. aduh, jadi inget. Aduh jadi inget sumpah gue, malam-malam sendirian aja. Ya udah gitu lah.